Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Sinetiara, NIM 18060149, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Seni Padang. Tujuan saya dalam pembuatan video saya kali ini adalah sebagai tugas metodologi penelitian bab ketiga saya. Baiklah, saya masuk saja ke bab ketiga saya, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian saya ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasi adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode kuantitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiono tahun 2011 yaitu metodologi penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang diterapkan. Yang kedua ada jenis dan sumber data. Tempat penelitian yang saya teliti yaitu bertempat di daerah Provinsi Bali. Sumber data yang digunakan, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, saya menggunakan data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan dapat tersusun dalam bentuk data dokumen. Dalam penelitian ini, yang menjadi data sekunder adalah data dari BPS, jurnal, dan literatur yang terkait. Dalam penelitian sekarang ini, saya memakai data dari tahun 1996 sampai 2014 yang bersumber dari data BPS. Yang ketiga ada definisi operasional. Definisi operasional merupakan pernyataan tentang definisi serta pengaruh dari variabel-variabel di dalam penelitian secara operasional, baik berlandaskan teori maupun pengalaman empiris yang terjadi selama di lapangan. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel endogen, yaitu pendapatan asli daerah yang dilambangkan dengan Y1 dan pertumbuhan ekonomi Y2. Namun, variabel eksogen pada penelitian ini adalah sektor pariwisata yang dilambangkan dengan X1, yang mana variabel X1 berpengaruh langsung terhadap Y1 dan Y2. Definisi operasional penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator membentuknya. Definisi operasional penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan asli daerah, Y1 atau variabel endogen. Pendapatan asli daerah atau PAD bisa diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh oleh sebuah daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya. Beberapa komponen pendapatan asli daerah atau PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. 4 komponen sumber PAD tersebut, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk meningkatkan PAD. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Martin dan Robert yang menjelaskan bahwa peranan sektor pajak daerah dan retribusi yang paling besar kontribusinya terhadap PAD, yang dimana pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah itu sendiri. Yang kedua, ada pertumbuhan ekonomi yang dilambangkan dengan Y2. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini tidak berkait dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang semakin berkembang, dan inovasi pada bidang sosial. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Umumnya, pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kaitannya kapasitas produksi yang realitas dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Yang C ada sektor pariwisata, X1, variabel endogen. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi.
Kedatangan wisatawan pada suatu daerah tujuan wisatawan telah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk setempat, seperti halnya dengan sektor lainnya. Para wisata juga berpengaruh terhadap perekonomian di suatu daerah atau negara tujuan wisata. Besar kecilnya pengaruh itu berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, antara suatu negara dengan negara lainnya. Kita masuk ke teknik analisis data. Analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis terhadap data yang diperoleh agar dapat dipresentasikan sesuai kepada orang lain. Analisis data dilakukan apabila data-data yang diperlukan telah terkumpul dan selanjutnya data tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan yang objektif dan logis. Dalam proses pengolahan data, peneliti nantinya akan menggunakan bantuan aplikasi komputer berupa program EViews versi 9 dan Starter versi 14 untuk memperoleh hasil analisa data yang telah dikumpulkan. Yang pertama ada teknik statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagai adanya tanpa melakukan analisis kesimpulan yang berlaku. Yang kedua ada statistik inferensial. Statistik inferensial digunakan dengan tujuan untuk melihat pengaruh atau hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan melakukan pengujian hipotesis dan menyimpulkan hasil penelitian. Yang ketiga ada regresi sederhana. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang bebas dengan satu variabel tergantung yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Analisis ini bertujuan untuk memprediksi nilai dari variabel tergantung apabila variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan. Yang keempat, uji hipotesis uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis secara parsial disebut juga dengan uji T dalam analisis regresi linear berganda, yang bertujuan untuk memberikan apakah variabel bebas X atau variabel eksogen secara parsial atau masing-masing berpengaruh terhadap variabel terikat atau Y atau variabel endogen. Dasar pengambilan keputusan untuk uji T dalam analisis regresi. Yang pertama ada berdasarkan nilai T hitung dan T tabel. Yang kedua berdasarkan nilai signifikasi hasil output. Sedangkan pengujian hipotesis secara sama-sama disebut dengan uji F adalah pengaruh variabel bebas atau X yang secara bersama-sama simultan terhadap variabel terikat Y atau variabel endogen. Jika dengan melihat nilai F hitung dapat dilakukan dengan melihat tabel ANORA kemudian dibandingkan dengan tabel F. Nilai tersebut menentukan kriteria penerimaan dan penolakan H0 yang dilakukan dengan melihat tingkat probabilitasnya. Uji F dalam penelitian ini tidak diperlukan karena uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Sehingga untuk uji hipotesis hanya digunakan uji T karena variabel yang dipakai dalam penelitian ini hanya menggunakan satu variabel bebas sehingga tidak perlu untuk penguji pengaruh bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Baiklah, sekian video bab 3 yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.